أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون بنا في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah, segala yang sudah memberikan Al-Quran pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, sudah pada sarapan belum? Semangat hari ini kajiannya? Kalau semangat nanti bilang cakep ya. Siap. Obat batuk itu konidin. Kurang kompak. Ulang ya. Obat batuk itu konidin. Konidin tidak cocok untuk belia. Minggu pagi ke Mujahidin. Ikut pengajian bareng Bu Iya. Baik. Sebelum kita masuk ke acara inti, akan ada beberapa pengumuman, mohon untuk disimak. Yang pertama, diinformasikan kepada jamaah sekalian, konsumsi yang diberikan kepada Bapak Ibu jamaah mohon untuk dihabiskan. Dan jika ada sampah, nanti mohon membawa sampahnya pada kantong kresek yang telah disediakan. Begitu juga kami menyediakan mesin pemurni air atau water purifier yang bisa dikonsumsi dan direfill oleh jamaah yang terletak di depan area penitipan sepatu dan juga selasar kiri masjid atau di depan TV informasi. Selanjutnya, Masjid Mujahidin memiliki program Umroh Marbot, program untuk mengumrohkan para marbot. Dan alhamdulillah pekan ini telah kembali ke tanah air Kang Ian Sopyan yang telah melaksanakan umroh sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan untuk memakmurkan Masjid Raya Mujahidin. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah masjid untuk berpartisipasi dalam program Umroh Marbot. Telah disediakan kensleng 2 di titik masjid. 2 di titik masjid, betul? Di titik, ya betul. Saya bisa selanjutnya atau bisa mendatangi kantor di lantai 1. Selanjutnya, Masjid Raya Mujahidin insya Allah rutin mengadakan program Jumat Berkah, yaitu membagikan nasi prasmanan yang dibagikan kepada jamaah sholat Jumat di masjid. Bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk berpartisipasi dalam program Jumat Berkah, bisa langsung datang ke kantor sekretariat di lantai 1, dan juga bagi jamaah perempuan yang ingin turut serta melaksanakan sholat Jumat berjamaah diperkenankan. Adapun kegiatan Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini adalah kuliah subuh yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Ahad, kultum zuhur setiap hari Senin sampai hari Ahad, kajian Ba'da Maghrib setiap hari Senin sampai Ahad, dan juga kajian mingguan, yaitu pengajian pemuda, dilaksanakan setiap Jumat malam, Jumat Berkah, kajian tahsin dan mujawad Senin sampai Sabtu. Selanjutnya, persewaan auditorium Mujahidin yang bisa digunakan untuk resepsi pernikahan, seminar, gathering, dan yang lainnya, bisa langsung datang ke kantor sekretariat Masjid Raya Mujahidin di lantai 1 atau bisa menghubungi nomor WhatsApp admin. Penghimpunan dana umat berupa layanan zakat, infak, dan sodakoh melalui lembaga Muhammadiyah yang sudah terdaftar di Lembaga Zakat Nasional Lazis Jawa Barat, insya Allah akan melayani setiap hari Senin sampai Jumat pada 9 sampai 16 WIB dan hari Sabtu jam 8 sampai 12 WIB. Selanjutnya, pengadaan takjil untuk jamaah yang melaksanakan saum sunnah Senin Kamis. Bagi para jamaah yang mau berbagi dalam program tersebut bisa mendatangi ke Sekretariat Masjid Raya Mujahidin berada di lantai 1. Begitu juga untuk kesempatan jamaah yang lain pada hari ini berniat untuk menitipkan infak dan sodakohnya. Mohon keikhlasan jamaah untuk turut membantu mengedarkan kensleng. Nanti kalau misalkan ada kensleng, mangga digeser ke sampingnya sehingga yang lain juga berkesempatan untuk menunaikan infak dan sodakohnya.
Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah pengajian bersama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Iya Kurniati MPD dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk semua. 112 tahun berkhidmat untuk nusa bangsa dan juga agama. Kemakmuran segala bidang lahir batin untuk semua. Lintas golongan, etnis, suku, agama, bangsa, dan juga individu penggeraknya. Lingkungan hidup, binatang, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pengajian kali ini kita kembali diingatkan bahwa tugas kita adalah sebagai khalifah fil ard. Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki dan menyempurnakan ciptaannya. Maka dari itu kami undang Ibu Dr. Anda Iya Kurniati, MPD, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Robbi sohri sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, mari kita utamakan untuk mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ditakdirkan, diberi kemudahan untuk datang ke majelis ilmu Masjid Mujahidin yang kita banggakan, yang kita cintai. Karena rahmat dan hidayah dari Allah lah kita dapat bertemu pada kesempatan ini. Sholawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita, uswah kita, panutan kita. Semoga kita diberi kemampuan untuk menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih Kang Ihsan. Ada ya? Hatur nuhun. Oh, nah, paling ujung. Hatur nuhun Kang Ihsan, ini saya agak merasa tersanjung ya diminta oleh Kang Ihsan untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Mungkin bisa dihitung jari ya ibu-ibu yang tampil di depan seperti ini, tapi Kang Ihsan sudah memandang kesetaraan ya gitu. Jadi ada kesempatan perempuan untuk bicara di depan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, izin saya bicara di depan mewakili teman-teman dari pimpinan wilayah Aisyah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah pada kesempatan ini. Terima kasih Kang Ihsan dan teman-teman semua saja. Ada Kang Sani dari Lajismu, Kang Ihsan dari BTM, kemudian semua pengurus ya, pengurus BTM dan juga pengurus, bukan pengurus ya, pimpinan ya, pimpinan Lajismu, baik para pimpinannya maupun para yang menggeliatnya,
Dan saya ucapkan terima kasih juga nih pada ibu-ibu. Ini ada sahabat saya Bu Atik, hatur nuhun, terima kasih atas kehadirannya semua saja, pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Barat, daerah, bahkan ada dari cabang, bahkan dari Kabupaten Bandung ya, ini hadir. Ibu dan Bapak semuanya, mohon maaf tidak kami bisa sebutkan satu persatu, bahwa saya memberanikan diri Kang Ihsan untuk menyampaikan kesyukuran kita sebagai warga Muhammadiyah. Tapi kok yang bicaranya ibu-ibu gitu ya. Ini kan Muhammadiyah, harusnya ya Muhammadiyah gitu ya. Mana para pimpinan Muhammadiyahnya, sejatinya kami lagi barteran nih. Ya tadi Ketua PWM mengisi GSM subuh melalui Zoom. Saya ambil peran di sini. Karena ibu-ibu, perempuan juga adalah kita perempuan juga adalah perempuannya Muhammadiyah. Ya, kita juga adalah perempuannya Muhammadiyah. Jadi ketika Milad Muhammadiyah ke-112 itu seluruh warga Muhammadiyah baik kaum Adam dan kaum Hawa serta merta mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu ya, karena Muhammadiyah dilahirkan untuk semua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, karena kecerdasan dari pendiri kita Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah mendirikan Muhammadiyah, pada tanggal berapa Bu Muhammadiyah dilahirkan? 18 November gitu ya, beberapa hari yang lalu. Maka tidak lama kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpikir, kira-kira yang terjun ke bawah berdakwah di kalangan perempuan dan anak-anak siapa? Karena tidak akan seluruhnya tercover oleh pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka perempuan Muhammadiyah diberi tugas. Nah gitu ya, kita nih perempuan Muhammadiyah diberi tugas untuk berdakwah di kalangan perempuan dan anak-anak, maka diberi nama dengan Aisyah. Itulah cerita singkatnya. Nah Ibu dan Bapak semuanya, pada kesempatan ini kita bersyukur ya, kalau anak-anak di hari miladnya itu potong kue gitu ya. Kalau kita karena yang lahirnya adalah persyarikatan, maka kita diajak untuk merenung begitu ya. Untuk berpikir apa yang sudah kita lakukan selama di tahun ke-112 ini. Karena Muhammadiyah itu bukan milik pimpinan saja. Muhammadiyah itu adalah milik kita semua. Bahkan ya, yang tidak menamakan diri sebagai warga Muhammadiyah juga, Muhammadiyah ini adalah milik semua umat. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang milad ke-112, sejatinya kita ini adalah sedang memasuki tafakur dan bersyukur kita atas usianya yang ke-112. Ini nggak jalan ya? Belum, lagi diperbaiki. Pada kesempatan ini, mungkin Ibu dan Bapak pernah mendapatkan selamat ya. Di WAG, di medsos itu, selamat milad Muhammadiyah, selamat milad Muhammadiyah. Artinya itu bukan kepada pribadi. Yang memberi selamat dan yang diberi selamat itu adalah selamat untuk kita semua. Nah, yang sangat menggembirakan ada satu media dari Tempo ya yang menghadirkan di hari milad kita tanggal 18 kemarin November hasil penelitiannya. Tempo ya. Kompas ya, maaf ya. Kompas ya. Maaf, Kompas. Melahirkan menyatakan bahwa hampir 79% atau mohon maaf, pokoknya prosentasinya tinggi, apresiasi dan bentuk kebahagiaan masyarakat akan hadirnya Muhammadiyah. Dalam bidang apa? Baik dalam bidang pendidikan terutama, dalam bidang kesehatan,
dalam bidang sosial, dan sekarang sedang bergerak di bidang ekonomi. Itu apresiasi dari media yang cukup terkenal ya, gitu. Saya tidak bisa menghadirkan prosentase-prosentasenya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, mereka di luar sana mengapresiasi, merasakan kehadiran Muhammadiyah. Lah kita yang ada di dalamnya telah berbuat apa? Ya, mendapatkan sanjungan dari orang luar, lalu kita bertanya pada diri sendiri, kita telah berbuat apa? Nah, oleh karena itu, dalam Milad ke-112 ini, pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan tema pada Milad ke-112 ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Siapa yang menghadirkan? Muhammadiyah itu siapa? Kembali lagi kepada konsepnya ya, bahwa Muhammadiyah itu adalah kita. Muhammadiyah itu adalah bukan kamu, tapi juga saya. Muhammadiyah itu bukan Anda, tapi juga aku. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah, jangan hanya menunjukkan telunjuk Anda, tapi 3 jari kepada diri kita sendiri. Begitu ya. Nah, mari kita samakan dulu konsepnya. Kalau kita bicara Muhammadiyah, artinya kita bicara kita semua. Muhammadiyah adalah organisasi yang terstruktur. Ya Bu? Terstruktur. Bahkan kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi terbesar di dunia? Karena terstruktur. Ada urutannya yang sangat jelas. Di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Boleh nggak ranting, mohon maaf ya, nyandak karepnya lira? Ya Bu? Dalam hal apa? Kalau inovasi, kreativitas, oke, mungkin dibebaskan. Tapi kalau urutan panduan, tuntunan, program, itu sudah dibicarakan seluruhnya oleh peserta musyawirin, yaitu di arena muktamar. Ya Bu? Nah, jadi oleh karena itu, Milad ke-112 juga ada tuntunannya. Dengan menghadirkan tema yang disebut dengan temanya menghadirkan kemakmuran untuk semua. Mari kita bahas. Apa sih yang disebut dengan menghadirkan? Ya. Menghadirkan itu kata pasif atau aktif? Aktif ya Bu ya, aktif. Menghadirkan itu bukan suatu kegiatan yang zleg gitu, datang sendiri, atau perintah, atau usulan, atau pikiran. Di Muhammadiyah tidak ada perilaku-perilaku seperti itu. Menghadirkan itu adalah kata aktif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan menghadirkan adalah berada pada suatu keadaan berbuat. Berbuat Bu. Menghadirkan itu perilaku yang aktif, berbuat. Berbuat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan mendahulukan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Menghadirkan. Gitu. Hadir dalam bahasa Arab disebut hadoroh. Artinya menghadirkan peradaban, yaitu membangun kebudayaan berkemajuan. Masya Allah ya. Sekali lagi ingat bahwa Muhammadiyah itu adalah bukan kamu, bukan dia, tapi aku. Kita semua. Jadi sebagai warga Muhammadiyah, melalui tema milad ini diingatkan kita semua untuk hadir, untuk berbuat sesuatu yang bermakna. Kalau kita hadir aktif, tapi hadirnya tidak untuk yang bermakna, tidak untuk yang bermanfaat, itu tidak sedang berbuat. Sekarang teknologi hadir ya Bu ya, melalui teknologi yang begitu canggih. Kita mau nanya apapun bisa melalui AI, ya. Canggih, tapi dia juga adalah buatan manusia. Dia hadir, ambil yang positifnya.
kita juga hadir ingin memberikan yang positif, yang lebih bermanfaat. Agar apa? Agar tercipta kebudayaan yang berkemajuan. Nah sekarang Muhammadiyah menghadirkan kemakmuran. Kemakmuran itu konsepnya seperti apa? Kita baca dulu ya, kemakmuran itu adalah kesejahteraan bukan hanya lahir saja. Kadang-kadang kita suka berkonsep ya Pak ya. Oh dia mah makmur ya. Oh negara itu makmur ya. Apa indikator makmur? Kalau pribadi, oh dia sudah pakai dasi, pakai tas ecola kalau dulu ya. Pakai mobil, ya, mobil yang bermerek, pakaian-pakaiannya juga bermerek. Oh itu negara maju karena gedung-gedungnya sudah melonjak ke atas. Oh itu negara maju, makmur. Padahal konsep makmur adalah kesejahteraan lahir yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, juga batin. Material juga spiritual. Sehingga bukan kemajuan fisik saja yang namanya kemakmuran itu. Bukan hanya materi saja dan bukan hanya ekonomi belaka. Ini kita sepakat nggak Bu? Sepakat. Sepakat nggak Pak? Bagaimana mungkin tidak sepakat? Tapi apakah kita yakini sehari-hari kita sudah menyatakan bahwa saya berusaha untuk makmur? Tapi ketika kita dikondisikan secara materi tidak makmur, lalu kita mengatakan saya dalam keadaan tidak makmur. Sok aneh ya, katanya menerima konsep makmur itu adalah lahir dan batin. Tapi kalau yang digodanya adalah lahir, maka kita mengatakan diri kita sedang tidak makmur. Negara ini makmur. Makmurnya apa? Segala ada, tapi tatkala misalkan kita terkena sesuatu yang tidak kita inginkan negara kita nyatakan negara kita tidak sedang makmur. Nah, jadi kadang-kadang double pemahaman dalam diri kita. Meyakini bahwa makmur itu bukan hanya material saja tapi juga spiritual, tapi ketika materialnya diganggu nih, diuji oleh Allah, sedih. Ya, asa sangsara hirup teh gitu tah. Asa sedih, asa segala kirang gitu. Padahal dia dalam keadaan beriman. Masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa bertegur sapa, masih bisa bersosialisasi. Kesyukurannya itu lebih rendah ketimbang kalau kita sedang dalam keadaan mendapatkan material yang tinggi. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, bayangkan negara kita. Silakan slide selanjutnya. Gemah ripah loh jinawi. Bu, ya Bu ya, mungkin teman-teman yang pernah ke luar negeri, yang ada 4 musim, coba tanya jujur sama mereka, senang gak mereka dengan 4 musim itu? Ketika musim panas, musim dingin, musim salju seperti itu, apakah mereka jingkrak-jingkrak gak? Saya baca di beberapa media, sebetulnya mereka itu dari musim A ke musim B itu penuh dengan stres. Bayangkan, dia akan menghadapi musim dingin. Musim dingin itu bukan cuma kita pakai mantel kan? 11 derajat di bawah, minus 11. Seperti apa coba Bu? Kita aja hari ini kemarin dikasih 17 derajat aja udah kedinginan kan? Tidur pakai kaos kaki dan sebagainya. Kalau mereka akan pindah dari musim panas ke musim dingin itu, persiapannya itu kulkasnya diisi, perbekalan 4 bulannya diisi, semuanya dipersiapkan, leheng-leheng ada dananya. Kalau enggak ada dana, berarti dia akan memasuki musim dingin itu dengan kelaparan. Kalau lapar ya dingin ya mati. Nah Indonesia itu adalah negara yang gemah ripah loh jinawi. Ibu terang orang makan mong aya 2 musim. Upami teu panas, hujan. Ya Bu. Tapi upami menuju panas, aduh belajar. Meni panas-panas yang kemarin kita pernah 44 derajat ya. Repot kan? Padahal 44 derajat enggak lama. Besok lusa sudah dikasih hujan oleh Allah. Sekarang hujan juga berdesih, mengeluh. Bale endah kebanjiran. Hujan, banjir.
Ini kita cuma 2 musim, musimnya juga enggak drastis begitu, tidak ekstrim. Ya, tapi mengeluh dan mengeluh. Nah, padahal Indonesia itu makmur dalam hasanah bangsa disebut dengan Gemah Ripah Lojinawi, negeri yang tanahnya subur, masyarakatnya tentram, damai, aman, adil dan makmur, tanah airnya indah dan mengandung alam yang luar biasa banyaknya. Syukuran mana yang tidak kita harus ucapkan terus tiap hari? Ditakdirkan oleh Allah kita berada di Indonesia yang Gemah Ripah Lojinawi, Ibu. Dulu mah ada lagu Kus Plus ya? Zaman siapa nih Bapak? Apa tuh Kang Sani? Nah jadi lautan aja kayak kolam susu. Kemudian kayu ditancapkan juga jadi. Ya, Ibu bersyukur nggak Bu tinggal di Indonesia? Bersyukur Bu. Kalau Ibu ingin betul-betul bersyukur, coba aja dulu ke luar negeri yang ada 4 musim, ya Bu. Tapi kan gaya ya di sana pakai baju es gitu ya. Ya gaya mah di foto gaya. Dan kita juga ada ice skating ya di mall-mall itu. Baik Ibu dan Bapak sekalian. Nah sekarang maju, bagaimana Muhammadiyah mengingatkan kita? Ya, sudah jelas kita berada di Indonesia yang Gemah Ripah Lojinawi. Tapi Muhammadiyah teringat dengan satu kaum namanya kaum Saba. Yang menetap di sebelah selatan negeri Yaman yang sangat subur. Kaum Madian di sebelah barat Laut Hijaz. Di pantai timur Laut Aqaba ke arah Laut Merah di daerah Albad. Madian hidup di masa Nabi Su'aib. Ya. Negeri dan bangsa itu semula makmur seperti kita. Laut saja seperti kolam susu. Sebuah kayu ditancapkan jadi buah atau jadi sayur yang namanya ketela pehon. Ada terus, ya. Tapi kenapa Indonesia, Jawa Barat kasusnya stunting? Ayo kunaon Bu? Kenapa Jawa Barat atau Indonesia masih ada pernikahan anak? Masih ada orang-orang yang menikah tapi menikahnya tidak dicatatkan di KUA. Masih ada kasus-kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Enggak perempuan aja, laki-laki juga sekarang ada yang mendapatkan kekerasan. Ya? Tapi kenapa masih ada persoalan-persoalan derajat orang yang kaya raya dengan yang miskin itu sangat jomplang. Di Indonesia itu, di Jawa Barat itu, mungkin di Bandung. Apakah Ibu pernah bertemu dengan orang yang makannya itu Senin Kemis itu kan puasa ya kita. Mereka itu Senin nemu, Kemis baru nemu lagi. Kalau kita kan makan pagi, makan siang, makan sore. Masih ada. Nah, ingat kata Allah, ingat kaum Saba. Kaum Saba itu berada di negeri yang Gemah Ripah Lojinawi. Tapi masyarakatnya munkar. Ya Bu ya, masyarakatnya munkar. Lalu Allah turunkan ayat. Dia diazab. Silakan surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura. Ya. Dan sekiranya penduduk negeri amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, alaihim atas mereka, barokah mereka akan diberi berkah. Minas samai, dari langit. Wal ardi, dari bumi. Walakin kaddabu fa'ahodnahum bimakanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka mau Bu kita seperti Saba? Karena masyarakatnya, rakyatnya mendustakan ayat-ayat Quran, Allah beri azab. Apa? Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang narkoba ya disiksa dengan dampak dari narkoba. Apalagi yang tidak mengindahkan kesehatan ya disiksa dengan kesehatannya.
Ya Bu ya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah jelas Maha Rahman dan Maha Rahim, tapi kita menentangnya. Kalau kita menentangnya maka ya sudah, Allah akan azab seperti halnya peringatan kaum Saba. Ibu dan Bapak sekalian, Muhammadiyah terus berpikir. Muhammadiyah terus melalui majelis-majelis ilmu. Ya, Ibu tahu kan ya Bu ya? Di Muhammadiyah itu terus mengadakan konsolidasi. Tidak pernah diam. Para pimpinan dan warganya itu tidak pernah diam 24 jam. Kalau saya dengar celotehannya Pak Ketum ya, Pak Haidar, Prof Haidar, itu 24 jam. Kalau saya kontak kepada Ibu Ketua, Ibu Nur, Bu kami mau silaturahmi melalui video atau melalui rapat Zoom. Oh maaf, kami masih rapat jam berapa coba Bu? Jam 11, jam 9 sampai jam 11 malam itu masih rapat. Ibu-ibu tuh, pimpinan pusat. Ya Bu, bapak-bapak juga begitu. Para Muhammadiyahnya di tingkat-tingkat pusat itu padahal ada di mana-mana, tapi dia melakukan pemikiran terus. Memikirkan bagaimana ini. Presiden bukan gitu ya, menteri bukan. Tapi terus memikirkan agar Indonesia ini makmur. Melalui apa? Nah baru melalui apa yang namanya makmur itu. Kemakmuran itu berdimensi lahiriah sekaligus juga ruhaniah. Untuk semua orang tanpa diskriminasi. Ada ini mah warga Muhammadiyah, udah sekolah Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah. Ada kita mah warga Muhammadiyah, rumah sakit hanya untuk warga Muhammadiyah. Itu bukan Muhammadiyah namanya. Kalau hanya ada perbedaan. Ya Bu ya. Besok tanwir. Tanwir itu adalah permusyawaratan kedua sesudah muktamar. Tanwir akan dilaksanakan di Kupang, Muhammadiyah. Kupang itu apa? Mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Tapi Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi Universitas Kupang, UMK, Universitas Muhammadiyah Kupang. 75%-nya apa? Mahasiswanya adalah mahasiswa non-muslim. Kumaha itu? Kan di situ dipelajari kemuhammadiyahan. Di situ dikenalkan auzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu Quran Muhammadiyah ya. Ya Qurannya semua ya. Itu kan diajarkan nanti ke masyarakat Kupang, ke mahasiswa yang 75% itu. Tuh gimana? Apa enggak mereka lari tuh? Apa mereka enggak menghindar dan keluar dari UM Kupang? Tidak. Mahasiswa yang kuliah di UM Kupang bukan berarti diberi pelajaran atau materi kuliah agama Islam. Mereka akan didatangkan guru-guru, dosen-dosen dari agamanya sendiri. Bahkan kalau tidak pernah saya lupa, di Papua itu di kampus universitasnya ada gereja. Karena apa? Kita itu bukan mau mengmuhammadiyahkan mereka atau mau mengislamkan mereka. Ini adalah kue, suguhan, produk-produk Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Kan begitu? Jangan salah. Pernah saya ditanya di teman di luar nih Bu Atik di sekolah kita dulu. Bu nya eta naon eta Muhammadiyah mah aya wae cenah. Aya istilah Muhammadiyah Kristen. Ya Bu, aneh-aneh wae Muhammadiyah mah cenah. Udah mah salatnya beda. Puasanya beda. Ayeuna apa tuh? Ada lagi Muhammadiyah Kristen. Sok aneh-aneh wae Muhammadiyah mah katanya begitu. Saya kan sebagai warga Muhammadiyah keheula sakedapnya saya harus mendengar apa kata pimpinan saya. Apa itu maksud dari kata-kata Muhammadiyah Kristen? Ternyata Ibu, Bapak, Muhammadiyah Kristen itu ya tadi kampus-kampusnya Muhammadiyah gitu ya Bu, tapi mempersilahkan
warga siapapun untuk menikmati suguhan kami, menikmati produk kami, menikmati gedung kami, menikmati materi-materi kuliah dari kami. Masalah agama silakan. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Ya Bu, tidak ada diskriminasi, apalagi diskriminasi dari masalah itu agama ya. Misalkan, nah ini kritik nih Pak Ihsan, boleh ya kritik? Bahwa masjid ini sudah, apa tuh? Welcome gak sama mereka-mereka yang tidak bisa naik tangga? Jangan ini hanya untuk yang kakinya bagus aja yang bisa naik tangga. Lalu teman kita yang gak bisa pakai tangga gimana Kang Ihsan? Tolong ya, bahwa saudara kita yang tidak bisa naik tangga juga ingin menikmati Masjid Mujahidin yang indah ini. Untuk kaum difabel, ya Bu. Untuk kaum difabel apalagi? Jambannya ada jamban untuk kaum difabel. Apalagi? Untuk saudara kita yang tidak bisa melihat yang tunanetra. Maka Quran itu yang ada di depan, ada juga Quran Braille. Itu Muhammadiyah yang tidak membeda-bedakan kepada siapa. Hapunten upami teu acan tiasa. Kumargi nyayogikeun tangga anu kanggo teu tiasa kana tangga, kedah ngarombak heula sakedik. Kedah nganggo biaya sareng payaya. Ya. Maka terima kasih Lajismu telah mengingatkan kita. Tadi dari awal ini Adinda MC ya. Ibu-ibu katanya, suguhan kami dalam bentuk snack dan dalam bentuk minuman dalam botol itu ada dari Lazismu. Nanti kalau mau pulang nih, bagi yang membutuhkan silahkan ambil gitu ya Kang Sandi ya. Ada hadiah untuk dibawa pulang ke rumah. Sembako, alhamdulillah Lajismu keren. Ada Jumat bersih, kok Jumat bersih? Saya mikirnya bersih terus, tadi ngeritik Kang Sani ya, mohon maaf ya Bu ya. Kemarin baru ada pesta di bawah, sehingga sampah yang di depan belum diangkut. Mohon maaf, bukan berarti kami tidak paham. Kami itu kan saya adalah sahabatnya Kang Ihsan begitu ya. Jadi sebetulnya pas datang juga wow, ini kita disambutnya oleh sampah. Jangan ya besok lagi, maka ibu sekarang nggak boleh nyampah. Kalau ibu bawa sampah, masukkan ke saku baju aja dulu Bu. Ya, masukkan ke saku baju, jangan biasakan cari tempat sampah. Nggak ada tempat sampah. Gitu ya, kalau ada itu malu kita ngasih sampah ke tempat sampah. Itu untuk kaum difabel. Untuk apa lagi yang termarginalkan itu? Bu Entang ya, ini bukan untuk memuliakan seseorang ya. Bu Entang saudara kita, kalau hadir sekarang siapa Pak Ustadz teh? Yang suka, Pak Amin ada nggak sekarang? Dari Aisyahnya Bu Entang dan kawan-kawan, siapa? Pak Abdurrahman, ada Pak Abdurrahman dan Pak Amin ya. Dan kawan-kawan Muhammadiyah. Melaksanakan tugas dakwah dari Muhammadiyah dengan tanpa memandang siapa dia. Pergi, mangga Kang Sani parantos teu ka Cianjur Selatan. Ayo, Kang Ihsan parantos teu ka Cianjur Selatan. Ada warga kita Muhammadiyah Aisyah yang dekat tapi jauh. Dekatnya cuma berapa kilo? 30 kilo Bentang? 30 kilo Pak Kang Ii. 30 kilo tapi dilaksanakannya beberapa jam, 4 sampai 5 jam. Masa sih 30 kilo maka Garut oge 60 kilo cuma 1 jam juga bisa. Tapi ini 4 sampai 5 jam. Karena apa? Meleok-leok dan naik, turun dan jalannya masih bebatuan. Aisyah dan Muhammadiyah berdakwah ke saudara kita di 3T. Terjauh, tertinggal, dan terapa? Satu lagi. Apakah? Terluar. Kalau berdasarkan peta geografi mah Pak ente terluar. Pira oge 30 kilo. Tapi saya pernah ke sana kerudung saya awut-awutan. Karena apa? Kendaraannya goyang-goyang terus. Kebayang nggak? Artinya bahwa kita mengendarai kendaraan yang
goyang-goyangnya setengah mati. Saya bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan yang membuka dakwah ke Cianjur Selatan menjadi sebuah amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak cukup di situ. Lalu sesudah dibuka oleh teman-teman kita Cianjur Selatan, apa yang harus kita lakukan? Bu, daraos bu, ari dakwah mah bu, dongkap ke masjid, ngangge acuk sayanya bu. Ngaleut, uwihna aya oleh-oleh raos bu, eta mah. Henteu aya tantangan. Tantanganna naon? Mung apa? Berdiri, jalan, kan lagu Muhammadiyah apa lagu Aisyah? Apa Buntang? Meninggalkan peraduan ya. Apa tuh? Apa bu? Tinggalkan peraduan. Apa gitu ya? Betul? Tinggalkan kaenak itu tuh. Ada atur raos nama calik, rebahan gitu ya. Tapi ibu-ibu subuh-subuh terus angkat kamu mujahidin. Tapi bu, sejatinya di Cianjur Selatan itu repot. Karena dia harus berjibaku dengan yang ada saja di sana. Tanaman untuk makan ya daun sampe, daun-daunan, ikan ada di kolam. Tapi apa yang paling kurang di antara mereka? Akses informasi, akses kesehatan, akses pendidikan. Kesulitan mereka. Sampai saat ini organisasinya juga masih pelan-pelan dibenahi oleh PDM-PDA dan PWM-PWA. Gitu ya Bu ya. Padahal Muhammadiyah sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita berdakwah jangan dibeda-bedakan. Tos we di mujahidin, eta tos berjuanglah di mujahidin juga. Enggak Bu, ini yang hadir di sini ada 100. Lari tuh semua 100 orang tuh satu-satu. Ya, yang di Sumedang Akang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh nih dari Sumedang. Ibunya datang enggak? Mana Teteh? Oh, anak juga terima kasih ya, Masya Allah. Belum lihat nih si Tetehnya nih. Jadi kita ini, Muhammadiyah ini, warga Muhammadiyah ini bukan kamu, bukan saya, tapi kita semua. Jangan nunjuk-nunjuk saja, wah pimpinannya begini. Lalu kita gimana? Karena Muhammadiyah itu adalah kita. Negeri yang makmur penduduknya niscaya beriman dan bertakwa, cerdas berilmu dan beramal soleh untuk kemaslahatan bersama. Harusnya, pantasnya jika kita berada di negara yang adil makmur mengakibatkan kita semua beriman dan bertakwa, cerdas berilmu. Gitu ya Bu ya. Asa sedihnya Pak, negara kita ditakdirkan permasalahannya adalah stunting. Ya Bu, itu mah seperti apa? Nempok wajah kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri. Kenapa? Ini sebetulnya ujian dari Allah. Tahun emas nanti 2045 ya. 2045 yang sekarang anak-anak kita itu umurnya berapa? 5-10 tahun. Kalau tambah 25 berarti mereka akan berusia emas. Usianya 30-40 sudah menduduki jabatan-jabatan. Sudah menjadi guru, kepala sekolah, sudah menjadi pejabat, sudah menjadi anggota dewan, bahkan sekarang 30 tahun, 40 tahun juga sudah jadi menteri, jadi wapres. Lalu kalau sekarangnya dia stunting gimana? Orang yang stunting, mohon maaf ya, stunting itu tidak selalu pendek, tapi stunting itu adalah organ otaknya itu kecil, sehingga dia tidak bisa berkembang maksimal. Orang yang organ otaknya kecil itu berarti berpikirnya tidak maksimal, itulah musibahnya. Sehingga nanti ketika dia usia 30, dia usia 40 tidak akan maksimal menjadi manusia yang sempurna. Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang stunting. Itulah yang mengakibatkan presiden, gubernur, wali kota, bupati kebakaran jenggot. Karena dia akan mempersiapkan warganya itu yang tidak sempurna nanti. Tidak bisa memimpin dan memajukan bangsa dan negara ini. Maka semua, sampai Kapolda juga Kang Sani. Kapolda, saya pernah komunikasi dengan Kapolda, dengan BIN ya. BIN pernah datang ke sini. Lalu Aisyah menyatakan kami punya program pemberantasan pencegahan stunting. Saya kaget, ternyata stunting juga menjadi program BIN. Coba Kang Sani. BIN itu Badan Intelijen
nasional. Cek naon urang mah ya ngurus-ngurus stunting. Ternyata itu perintah program dari pusat. Stunting juga menjadi prioritas program mereka. Nggak tahu sebelah mana kerjaannya. Mungkin ngeker-ngeker mana ya pimpinan anu tidak memberikan dananya yang sepenuhnya misalkan ya pada program pencegahan stunting. Malu Bu, presiden malu, gubernur malu, bupati malu, wali kota malu. Setelah diteliti, kami pernah datang ke satu kecamatan di Garut, ya Bu ya. Ibu camat, kebetulan camatnya adalah perempuan. Bu, saya malu. Warga saya ditakdirkan menjadi penerima status stunting yang tinggi. Nah hanya Bu, da abdi teu rumaos sorry Ibu camat eta. Ya Ibu camat gimana ya? Data masalahnya. Data membuktikan. Meskipun Ibu camat itu bilang, Bu saya tuh lihat periksa ke warga. Ketuk pintu. Enggak ada yang banyak stunting tuh enggak ada Bu. Meureun nyumput upami aya Bu camatnya eta si stunting na teh. Ari di dalam data mah terbukti itu stunting tinggi. Punten, salah satu kecamatan itu yang Kang Sani lemburna almarhum Pak mantan ketua PWMT siapa? Prof. Hidayat Salim, itu kecamatannya itu tinggi stuntingnya. Ya, maka ada program yang kami datangkan ke sana, yaitu program inklusi untuk memberantas salah satunya pencegahan stunting. Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu mari bersama-sama ya Bu ya. Negeri yang penduduknya itu Abdullah dalam Az-Zariyat 56 yang senantiasa mengabdi kepada Allah sekaligus khalifat fil ar untuk memakmurkan bumi ya. Al-Baqarah 30 dan Hud 61, seluruh penduduknya menjalani kehidupan dengan benar, baik dan berperadaban. Berperadaban tinggi, tapi sebaliknya juga menjauhi hidup yang salah, buruk dan mafsadat di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dalik. Kita ingin menjadi pemberi donasi kepada bangsa dan negara ini. Donasi apa? Kehidupannya yang benar, kehidupannya yang baik dan berperadaban tinggi. Kenapa yang berperadaban tinggi itu malah adanya di negara lain? Di Jepang lah ya, di negara-negara yang maju dan makmur yang warganya itu bukan warga muslim. Kenapa ada di mereka? Kita yang jelas tuntunannya Al-Quran dan Al-Hadis lalu dimotori oleh Muhammadiyah, tapi belum mencerminkan donasi kita untuk menjadi warga yang memakmurkan bangsa ini. Seperti apa? Misalkan tadi stunting, misalkan masih ada kekerasan, misalkan masih ekonominya rendah. Karena etos kerjanya rendah, pendidikannya masih rendah. Pendidikan itu ekuivalen dengan etos kerja. Pendidikan itu ekuivalen dengan semangat hidup. Katanya begini, kalau negara mana ya, Amerika sudah merencanakan hidup di bulan. Ada negara lagi yang merencanakan bikin syuting film di bulan. Ya, kalau Indonesia apa? Bertahan dari bulan ke bulan katanya gitu. Indonesia tah. Orang lain mah sudah ingin hidup di bulan, ingin bekerja di bulan. Irahanya, kumahanya. Kalau hidup di bulan, nah kita mah gaya. Bagaimana kita bisa hidup dari bulan ke bulan? Wah, lebih hebat ya. Nah ibu sekalian, Masya Allah ya, ini mengingatkan kita semua. Silakan. Indonesia bagi Muhammadiyah. Ya, lalu Muhammadiyah mau apa di Indonesia ini? Indonesia ini mau dijadikan apa bagi Muhammadiyah? Silakan slide selanjutnya, Kang. Bagi Muhammadiyah, Indonesia ini, Bu, atas kesyukuran dan kebahagiaan kita tinggal di Indonesia,
Maka Indonesia ini bagi Muhammadiyah ini merupakan tempat menjalankan isi dakwah. Nah, bukan main ya. Masih di slide selanjutnya. Yang warna biru. Siapa ini operator? Enggak. Ya, mungkin ya. Enggak ke cover ya. Nah, kebesaran dialihkan. Jadi bagi Muhammadiyah Indonesia ini adalah tempat menjalankan dakwah dan tajdid. Nah, ya Bu, jangan lupa berdakwah dan tajdid. Tajdid itu adalah pemikiran langkah-langkah yang terus maju, terus digali. Tidak diem kalau sudah, pokoknya sudah kita bahagia sekarang. Kita ini kan sudah punya ribuan sekolah, sudah punya ribuan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, sudah punya banyak, sudah cukup. Tidak. Bagi Muhammadiyah persoalan masih banyak dan tidak bisa tinggal diam. Ini kita dakwah terus melakukan dakwah, tempat menjalankan isi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mohon maaf ya, saya sering didatangi Bu, Pak, oleh saudara kita dari sana, ya, yang bercita-cita untuk menjadikan pemerintah ini dengan prinsipnya mereka. Saya bilang begini, nggak takut tuh Muhammadiyah mah hoyong menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kok dibiarkan Muhammadiyah? Karena kita bukan mau menjadikan negara ini negara Islam. Muhammadiyah itu yang melahirkan Pancasila. Darul Ahdi Wasahadah, yang menyatakan, menyadari, mengakui Indonesia ini terdiri dari berbagai agama. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Silakan hidup bersama-sama di Indonesia. Tidak akan Muhammadiyah menjadikan negara ini negara Islam. Jangan mimpi begitu. Karena pendirinya juga tidak mengatakan seperti itu. Yang Muhammadiyah ingin adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang seperti apa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Yang ramah, yang toleran, gitu kan? Yang apa lagi? Yang saling menghargai, apalagi yang saling memberi. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah dicanangkan oleh pemerintah sebagai organisasi dermawan. Muhammadiyah itu siapa? Bukan dia, bukan saya, tapi kita semua. Ibu-ibu tadi donasi ke Kenceleng, bukan dilihat besar kecilnya, tapi ridho ikhlasnya. Ditakdirkan kita ini adalah warga yang dermawan. Bukan Muhammadiyah saja, tapi Indonesia dicanangkan oleh negara lain itu sebagai negara yang dermawan. Alhamdulillah, bukan bangga, tapi bersyukur dan semangat terus untuk senantiasa ta'awun. Bahkan Muhammadiyah itu surat pertama yang diajarkan apa Bu? Surat Al-Ma'un. Surat yang selalu mengingatkan kita untuk berderma. Ada nggak coba cari? Bapak Ibu yang mengaku warga Muhammadiyah, pernah jalan-jalan nggak ke Jogja? Ke mantan rumahnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pernah nggak Kang Awal? Gimana rumahnya, kayak istana nggak? Kayak istana? Enggak. Itu ada Kang Iwan tuh di belakang. Ya, kayak istana nggak? Bahkan hanya terbentuk dari papan-papan saja. Nah, eta anu memberi wasiat atau namanya memberikan jalan ya kepada kita Indonesia bahkan dunia, tapi pendirinya rumahnya masih seperti itu. Ya kan itu dulu Bu. Meren kalau sekarang mah rumahnya sudah kayak istana. Dah dulu juga kan ada istana kerajaan. Dan dulu juga ada kan gedung-gedung mewah milik Raja Anu, milik Perdana Menteri Anu, milik Presiden Anu. Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak. Tong tebih-tebih atau Kiai Haji Ahmad Dahlannya bilih tebih teuing. Saya pernah bertemu dengan almarhum Allahu Yarham siapa? Pak A.R. Fahrudin. Mungkin Buntang juga pernah ketemu ya.
bawa tas ecolak, ya, datang ke SMA Kancil dengan ramah tamah. Oh ini pimpinan saya pada waktu itu. Merenan di Jogjanya Bungharnya segala ayat. Ternyata Kiai Haji yang namanya Pak A.R. Fahrudin pun tidak jauh dari pendahulunya. Bahkan dia menjual apa Kang Sani? Jualan apa Bu? Tentang minyak, bensin. Sabaraha sih? Kalau dia Pertamina iya mungkin kaya raya. Tapi dia eceran gitu bagi motor-motor yang lewat mau beli bensin silahkan. Bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu, Soeharto ya? Presiden Soeharto itu pernah menawarkan sebuah jabatan kepada Pak A.R. Fahrudin. Menawarkan sebuah mobil kepada Pak A.R. Fahrudin. Kita diberi contoh hidup sederhana seperti, atau Bu, ayeuna ge kedah bumi nanti papan, nya ente kitu. Tapi jiwa memberinya dan jiwa sederhananya harus tetap kita ikuti. Ya kita juga ini kan masjid mentereng Bu. Tidak dari papan, ya tidak berarti harus ikut papan sejak dulu, ya tidak. Ya, sekalipun ini masjidnya mewah, tapi ini masjid mewah bukan karena kaya raya, tapi karena donasi. Karena donasi, karena al-maun, gitu. Nah, komitmen Muhammadiyah untuk membangun negeri ini berkemakmuran dalam cita-cita teologis. Nah, cita-cita teologis Muhammadiyah apa? Baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu negara yang indah. Ya, lihat kita jalan-jalan Pangandaran, Jawa Barat we. Ke Garut, ke Sukabumi, indah. Orang-orang para wisatawan luar dan dalam itu berbondong-bondong ke daerah-daerah wisata yang ada di Jawa Barat. Indah. Tapi apakah bersih? Tidak. Nah, ini sebagai sebuah, kemarin saya ikut sebagai melakukan sebuah diskusi gitu ya. Di TVmu mendiskusikan hasil diskusi dengan para calon bupati dan gubernur. Amanat-amanat dari Aisyah apa kepada para calon bupati dan gubernur? Yaitu tadi, perhatikan yang namanya GEDSI. Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Jangan membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Sekarang ada calon gubernur di kota lain ya, yang lagi disorot. Karena telah menghina perempuan dengan status sendirinya. Tahu kan? Nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas. Itu keceletot lidah Allah lah yang menentukan dan menguji mereka ya. Aisyah tidak. Aisyah menyuarakan, menitipkan dan nanti akan mengevaluasi, akan menggandeng, akan menyertai pimpinan-pimpinan. Apakah para pimpinan-pimpinan kita nanti yang jadi gubernur, yang jadi bupati, yang jadi wali kota menghargai yang namanya GEDSI apa tidak? Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Apa tuh kesetaraan gender? Ya enggak membeda-bedakan lah. Perempuan sendiri, perempuan berdua, perempuan muda, perempuan tua, ya lansia. Bahkan negara maju itu sangat memuliakan lansia. Ini belum ramah lansia Kang Sani. Masjidnya belum ramah lansia. Tadi saya dengan Bu Ai aja udah, wah Buya masih bisa naik tangga ya. Ya ini mah ini aja, jaim gitu ya. Udah besok-besok beneran nyeri ya lututnya ya. Kalau terus menerus. Makanya jambannya juga ada jamban untuk lansia. Gitu Ibu. Ya. Nah, cita-cita Muhammadiyah itu cita-cita teologis yaitu baldatun thayyibatun warobun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan. Siapa? Tuhan yang Maha Pengampun. Begitu ini ada dalam MKCH. Ya, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya Bu ya. Jadi Muhammadiyah itu memikirkan negara adil makmur ini sudah sejak dahulu kala. Apakah cukup dahulu kala? Tidak, diingatkan lagi, berbuat lagi. Mangga, slide selanjutnya Kang Sani. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, lanjut. Slide selanjutnya. Komitmen Muhammadiyah untuk membangun Indonesia menjadi negara berkemakmuran dalam cita-cita teologis baldatun thayyibatun warobun ghafur ditegaskan dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah tahun 46. Bayangkan Pak,
tahun 46 kita sudah merumuskan. Muhammadiyah sudah merumuskan, yaitu suatu negara yang indah, bersih, suci, makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kita ini membangun negara, ya, Indonesia dibangun bukan hanya oleh saya, karena saya presidennya, karena saya gubernurnya, bukan. Indonesia dibangun sampai menjadi makmur itu atas ridho, kasih sayang, rahmat, rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang naga 9 itu Allah Subhanahu wa ta'ala enggak? Kekayaannya. Ya Pak ya? Matak digoda terus tuh sampai saat sekarang juga. Ya Kang Awal. Ya. Dalam keadaan apapun Indonesia, Bala Endah diuji dengan banjirnya. Ya. Indonesia, Jawa Barat 2-3 bulan. Apa tuh? Sumedang kena gempa. Cianjur kena gempa. Apakah kita stres, kita melawan Allah? Ya Allah, kenapa ya Jawa Barat selalu ada gempa, ada gempa. Lah secara ilmu juga sudah jelas ada lempengan, urat-uratnya gempa. Jadi enggak usah lagi protes sama Allah. Tapi bagaimana kita hidup di kota negara yang rentan dengan gempa, kita siaga. Jadi jangan bikinlah rumah yang mudah runtuh. Contohlah Jepang, boleh kita belajar ke negara Jepang dan lain sebagainya. Bikinlah rumah yang tidak terkena banjir, gitu ya. Tapi jangan merusak bumi, kan begitu. Nah, ingat, ciri khas Muhammadiyah dalam baldatun thayyibatun warobun ghafur yaitu atas di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka Muhammadiyah, mudah-mudahan umat Islam dapat diantarkan, Ibu, ke gerbang surga Jannatun Naim dengan keriduan Allah yang Maha Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ibu bermimpi begitu enggak, Bu, menjadi warga Indonesia? Bermimpi begitu enggak, Bu? Bercita-cita seperti itu enggak? Aku bersyukur menjadi masyarakat Indonesia karena pemimpinnya mengajak rakyatnya untuk masuk surga. Ayat tuh Bu, anu kampanye gitu Pak. Ayat anu kampanye gitu. Sok parios deui siga Bu bilih we aya, entong wakan nyebat aya, da terang urangnya. Pilihlah. Nah, berapa hari lagi? Halo? 1, 2 hari lagi. Nah, boleh nggak kampanye? Saya nggak akan kampanye. Kita mengingatkan ini, ya, pimpinlah pimpinan yang akan mengantarkan kita ke pintu gerbangnya surga Jannatun Naim dengan keriduan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, ini slide yang hari ini kita bincangkan. Ibu tos bosen tuh Bu? Muntas bosen orang atosan. Ya Bu, berapa menit lagi Kang Sani? Kalau udah hampir 5-10 menit kikian ya Kang Saninya. Karena sudah bicara suka lupa. Ibu dan Bapak semuanya, Masya Allah, hatur nuhun, bertahan ya Bu ya. Tapi kan bertahannya ya ikhlas karena Allah. Bukan ikhlas karena konsumsi. Bukan ikhlas karena sembako, bukan ya Bu. Yuk luruskan. Lebar Bu, Ibu udah cantik, ya Bapak-bapak udah ganteng, menuntut ilmu, luruskan niatnya ya Allah, aku menuntut ilmu ke mujahidin. Niat karena Allah untuk mendapatkan ilmu. Gitu ya Bu ya, bukan untuk mendapatkan sembako saja. Milad Muhammadiyah ke-112 sebagai momentum apa nih? Momentum apa? Refleksi dalam wujud muhasabah. Ya Bu, ingat Muhammadiyah itu bukan kamu, Muhammadiyah itu bukan saya, tapi Muhammadiyah itu adalah kita. Refleksi dalam wujud muhasabah atau evaluasi. Sok Bu, tenanaon Bu. Kepada Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, saya mengevaluasi itu Bu, di cabang itu Bu, ibu-ibu Aisyahna tidak pernah tersantuni materi maupun juga ilmu. Itu Bu, warga di sana, boleh Bu, tulis saja. Karena PWA itu bukan Iha Kurniati, tapi PWA itu adalah Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat. Ya Bu ya. Untuk mengevaluasi sekaligus juga mau doa. Apa Bu? Proyeksi.
atau gerakan Muhammadiyah yang selama ini terus berkiprah tidak kenal lelah dalam usaha memakmurkan kehidupan umat, bangsa, dan ada dunia sekarang. Kehidupan semesta. Ibu dan Bapak sekalian, Muhammadiyah sekarang ya melahirkan yang namanya lembaga dakwah apa? Komunitas. Naon tabu dakwah komunitas teh? Itu karena hasil tajdid Muhammadiyah. Berdakwah itu tidak hanya untuk kepada ibu-ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang rapi-rapi, bersih-bersih, harum-harum. Berdakwah itu tuh yuk tingali bertato tuh kelompok bertato, kelompok apa? Yang termarginalkan, kelompok yang biker, tukang mau mobil, mau motoran, sepedahan, kemudian yang suka ke gunung, itu juga bagian dari dakwah kita, namanya dakwah komunitas. Jadi kalau suami ibu, anak bapak, izin mau ikut komunitas sepeda, tong diulah-ulah Pak. Udah bermain sepeda mah sehat. Paling diingatkan, nanti jam sekian berhenti dulu, cari masjid, sholat. Sesudah sholat, atuh kultum heula tong kultum atuh bisilami teuing. 3 menit weh kutil. Kuliah 3 menit. Ya Bu, ingatkan anaknya, sok tenanaon ikut komunitas sepeda. Sok tenanaon ikut komunitas. Teneng, Ibu mau habis nggak nih waktunya? 5 menit lagi, terima kasih. 5 menit lagi. Ya Bu ya, ada dakwah komunitas. Nah jadi slide selanjutnya Muhammadiyah bertekad, sok Bu. Yuk kita bersama-sama. Muhammadiyah bertekad terus bergerak meningkatkan intensitas dan kualitas gerakan, menghadirkan kemakmuran untuk semua agar dapat dilakukan dan diperluas praksis gerakannya untuk memakmurkan kehidupan bangsa di seluruh komponen masyarakat di berbagai kawasan hingga ke daerah terdepan, terjauh, dan tertinggal. Bapak Ibu punya lembur, punya kampung halaman di Jamah. Ya, jadikan itu untuk dakwah kita. Bapak Ibu punya saudara yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, sampaikan kepada kami. Yuk bareng-bareng ke sana. Sasieur, sabenjeureun kita sumbang mereka. Ya Bu ya. Dan saudara-saudara kita yang terdepan, hari terdepan itu siapa? Mereka-mereka yang memang harus kita arahkan, kita jadikan sebagai sumbangsih kita kepada negara kita. Gitu ya Bu ya. Terakhir, masih banyak masih banyak. Udahlah, dari saya cukup sekian ya. Sambung tong cekap penusanes. Jadi kita ini adalah bersama-sama Ibu dan Bapak sekalian, mohon doanya untuk kita semua. Muhammadiyah berderma untuk kemakmuran bangsa. Ya Bu, kalau ada yang harus dikritik, dievaluasi, mangga kita bersama-sama. Tapi untuk memajukan Ibu bisanya apa? Yang bisa nulis berdakwah melalui tulisan, yang bisa bicara berdakwah melalui bicara, yang punya donasi uang berdakwah melalui donasi uang. Sekarang tadi subuh Pak Ketua PWM menyampaikan donasi wakaf tunai. Sekarang saya dikasih tahu oleh Ketua Majelis Wakaf Jawa Barat. Bu, sekarang mah katanya. Kan orang kalau dulu mah Muhammadiyah teh hookeun teh. Pokoknya pami aya anu bade hibah atau wakaf ente diemut-emut susuratanana, tampi we gitu ya. Di tengah jalan ternyata habis tenaga organisasi oleh mengurus permasalahan tanah. Malah menjadi terkuras tenaga kita, pikiran kita. Nah sekarang dikuatkan, diindahkan dengan wakaf tunai. Kalau Ibu punya tanah, jual dulu Bu, baik-baik. Nanti uangnya diwakafkan ke persyarikatan. Kalau Ibu punya gedung, punya rumah, ya jangan cepat-cepat diwakafkan rumahnya. Jual aja dulu. Gitu sanes gitu konsepnya. Leres tuh, ente oge-nya bebas lah ya. Tapi berharap, karena apa? Tidak selalu begitu, wakaf apapun silahkan, itu niat lillahi ta'ala. Tapi sekarang sedang diutamakan karena Muhammadiyah sedang butuh tunai. Nah masalahnya begitu, Muhammadiyah sedang butuh tunai untuk membayar hutang-hutang, membayar
tenaga-tenaga SDM, guru-guru dan semuanya perlu tunai Bu. Maknya mayar guru-guru ku tanah. Nya, maknya mayar guru-guru ku barang-barang yang gak bisa dijual. Ini juga mengingatkan saya sendiri ya. Karena kami keluarga juga rata-rata wakaf tuh tanah, kebun. Ya. Nah jadi ini peringatan bagi kita semua. Jadi teringat kepada almarhum Pak Ayat ya. Pak Ayatnya malah ada lagi yang lebih ekstrim. Apa tuh? Kurban juga diuangkan. Untuk apa? Donasi pendidikan. Masya Allah. Hapunten beli anu lepat. Kemadi ini disorot ya pakai YouTube. Hapunten kesalahan ada di saya. Kalau itu benar datangnya dari Allah. Hapunten sekali deui Bapak Ibu, semoga mudah-mudahan sehat semua. Ini adalah silaturahmi yang utama dari kita semua. Saya Inya Kurniati mewakili teman-teman pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat dan pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Barat karena saya juga anggota pleno dari PWM. Menghaturkan mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat milad barokallah, mudah-mudahan Muhammadiyah tambah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sekian dari saya, nasrum minallah wa fathun qarib wa basiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih pada fokus? Fokus? Jawab cakep ya. Siap? Belum. Pergi ke Garut naik kereta. Kursinya gak kompak. Pergi ke Garut naik kereta. Kursinya penuh jadi berdiri. Menghadirkan makmur untuk semesta. Kita mulai dari diri sendiri. Ternuhun. Baik, untuk selanjutnya boleh untuk 3 penanya yang ingin bertanya, karena tadi juga untuk materi belum selesai ya Bu ya. Nanti insya Allah untuk materinya akan dikirimkan melalui WhatsApp admin Lazismu. Sudah pada punya kontaknya? Kalau belum saya sebutkan saja ya. Oh ada, itu nomornya ada di layar sebelah kanan kalau dari hadirin. Mangga, untuk selanjutnya siapa yang ingin bertanya kepada Bu Iya? Wah banyak sekali. Oke lah, bentar, turun dulu. Kita hitung 1, 2, 3 cung. Mangga Ibu yang belakang dulu, yang kerudung kuning. Ya, ya Ibu. Mangga ke payun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari angkatan Kuliatul Balighah Aisyah angkatan pertama. Kedua berasal dari Tanjung Sari, Sumedang. Saya dari PCA Tanjung Sari. Ini sedikit mau bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu untuk pengembangan Aisyah di Tanjung Sari, karena sekarang di Tanjung Sari itu TK Aisyah itu baru 1. Nah, bercita-cita ingin menambah TK lagi. Bagaimana langkah-langkah yang konkret untuk memajukan Aisyah di Tanjung Sari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu. Ibu siapa punten? Ibu namanya? Ibu Yuliawati dari Tanjung Sari. Baik, untuk selanjutnya 1, 2, 3 cung. Mangga Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansuria Manik, warga Perserikatan Ranting Cicahem, cabang Kiara Condong. Memberikan masukan saja, saya langsung kepada praksis. Karena kalau kaum Samud itu kekuatan materinya bagus, rohaninya nggak bagus di azab Allah, ada satu negeri yang rohaninya bagus, materinya nggak bagus, akhirnya stunting yang banyak. Jadi dua hal itu harus kita sepakati bersama. Konkret saja saya ingin sampaikan bahwa selama ini saya melakukan pemberdayaan masyarakat. Kalau di daerah Sindanglaya saya penguatan pada bidang kopi, saya punya target bahwa satu masyarakat di sana minimal punya pendapatan 7.500.000 per bulan supaya mereka tidak kena stunting. Terakhir saya membantu satu pesantren Baitul Zuhri milik Nahdlatul Ulama, Ternak Jangkrik. Saya katakan kepada mereka, santri yang ngaji di sini harus kita bayar. Kalau gratis itu kecil. Hari ini mereka dibayar per bulan itu 500.000 sampai 1,5 juta. Santri. Jadi yang ngaji harus dibayar, ya. Nah, itu model yang kita buat. Nah, tapi sayangnya saya kurang diminati oleh saudara-saudara kita dari Perserikatan. Ya unik juga ini, dari NU mau, dari kita tidak. Nah hari ini saya sedang bergerak untuk pemanfaatan serat batang pisang. Serat batang pisang. Nah jadi nanti saya bertanya siapa yang mau bersama-sama untuk kita, bersama saya untuk melakukan pemanfaatan serat batang pisang. Karena dalam surah Al-Waqiah, surah 56 ayat 29 Allah berfirman tentang pisang. Pisang yang bersusun-susun. Saya punya konsep bagaimana bertauhid melalui pisang. Bahkan kalau di India itu sudah serat pisang menjadi pembalut wanita. Jadi insya Allah dalam beberapa waktu ini saya akan membuat kegiatan tersebut sampai kepada pemintalan benangnya. Jadi konkret-konkret saja, praksis saja, misalnya Sumedang, kenapa tidak cabang Aisyahnya membuat aktivitas ekonomi? Ya karena ini kan bicaranya menghadirkan. Jadi mari bersama-sama silakan yang mau bersama-sama untuk ternak jangkrik boleh, mau kemudian urusan gedebok pisang boleh, ya supaya jelas kalau bisa nanti yang sekolah di Muhammadiyah itu saya punya pusat kegiatan belajar masyarakat, rata-rata yang sekolah di saya bayar. Nah, kita mulai melakukan hal tersebut. Jadi jangan lagi berpikir bagaimana siswa membayar, tapi bagaimana siswa dibayar. Itu baru namanya menghadirkan kemakmuran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya satu orang lagi, Cung. Bu Yayat sudah paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama kepada Allah yang telah menakdirkan saya untuk bisa bergabung dengan Lajismu. Dan terima kasih kepada Ibu penceramah yang telah memberi banyak ilmu. Kebetulan saya itu alhamdulillah ya Bu, untuk program Kenceleng alhamdulillah. Terus untuk santunan, kebetulan di rumah itu udah 2 juta per bulan Bu, alhamdulillah. Cuman pendistribusiannya hari ini ya Bu ya, udah dari sini. Cuman yang saya khawatirkan itu rumah saya itu kecil ya Bu ya. Jadi kapasitas untuk anak-anak itu sempit gitu Bu ya. Tapi insya Allah untuk 2005 semoga ada dana-dana. Dan saya juga mau bertanya ya Bu, bagaimana biar rumah saya itu bisa ke atas gitu Bu ya. Dari pemerintah insya Allah, cuman untuk dana pembayarannya dan sehari-harinya itu 2 minggu kata pemerintah itu di cover saya gitu. Ya mudah-mudahan Muhammadiyah bisa bantu saya untuk
untuk donatur yatimnya udah ada alhamdulillah. Ya untuk rumah biar bisa naik ke atas gitu Bu ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah sendiri. Oh ya. Oke. Hatur nuhun Ibu Yuli, hatur nuhun Ibu, ini pejuang ya, pejuang mencari ilmu. Ibu-ibu dari Sumedang Kang, naik motor sendiri ikut kuliah di Kuliatul Mubalighot Aisyah. Ibu-ibu bagi yang masih ada keinginan untuk mengikuti Kuliatul Mubalighot Aisyah, nah ini promosi boleh ya. Kuliatul Mubalighot itu diadakan setiap minggunya itu 3 hari, baik daring maupun luring. SPP-nya sedikit ya, hanya 5 makan mangkok bakso mungkin ya, atau bisa dikurangi gitu ya. Tapi nanti lulusannya ibulah yang menggantikan saya di sini. Iya, jadi mau balik ya, saya mah tidak lulusan KMA, tapi ibu-ibu yang ikut KMA akan difasilitasi nantinya duduk di mana-mana untuk menyampaikan dakwah ilmu ya Bu ya. Ibu Yuli, untuk membangun TK itu ya Bu ya, tentu yang utama adalah niat dan cita-cita. Tadi Ibu sudah menyampaikan niat dan cita-citanya. Itu sudah dicatat Bu oleh Allah. Ya, karena yang pertama bagi seorang pejuang itu adalah mindsetnya dulu, pikirannya dulu, cita-citanya dulu. Jangan aduh Allah dulu. Tapi pikirannya dulu. Mungkin ada di antara teman-teman Ibu, nah naonan Bu Yuli, nu hiji kita acan kagarap, ayeuna tos hoyong deui TK anu baru. Itu Aisyah banget itu Bu Yuli itu. Belum selesai dengan TK-nya yang lain, sudah berpikir membangun TK yang baru. Itu keren, itu Aisyah. Ya Bu ya. Karena Allah itu akan mengantar, akan memberi jalan, akan memudahkan pikiran langkah Ibu. Paling tidak Ibu sudah bicara di sini. Ini ada warga, sekalipun ada warga Bandung dan Kabupaten Bandung, tapi punya saudara di Sumedang. Aduh si Ece eta orang Sumedang. Sena nyumbang membangun TK. Oh bapak saya orang Sumedang. Oh kakek saya, dan sebagainya. Ya Bu ya. Itu digerakkan Bu oleh Allah, nantinya akan membangunkan cita-cita yang Ibu inginkan. Ya Bu, insya Allah. Tapi memang ada prosedur. Untuk membangun TK Aba itu, satu, bangun tanah dan bangunannya sebisa mungkin milik kita persyarikatan. Jadi kalau ada yang punya tanah atau punya kapling, jual dulu ke orang lain atau berikan langsung ke Aisyah untuk dibangunkan TK Aisyah. PWA juga punya wakaf kan Bu di sana, di mana kira-kira nanti kita duduk bareng ya Bu. Kalau tanah yang diwakafkan ke PWA itu bisa dibangun juga oleh Ibu membangun TK nih Kang nih, Sumedang nih ya, tahu kan ya di Cileles itu kan ada wakaf Aisyah yang belum dimanfaatkan dari Ibu Burdan. Ya sementara itu dulu. Ibu cita-cita dulu, lalu Ibu persiapkan syarat-syaratnya, tanahnya yang mana, bangunannya di mana, itu mah Bu selanjutnya gampang. Karena memang ini tugas Ibu ketua PDA-nya, mana Neng? Ya ini bungsu Aisyah, ketua Aisyah yang paling muda, punya tugas menambah amal usaha dan menambah cabang dan ranting ya Neng ya. Nah itu, ini udah didampingi oleh temennya untuk membangun sebuah TK. Selamat ya Bu, tapi teknisnya tidak bisa dibicarakan di sini, nanti kita duduk bareng. Dan barokallah selamat kepada Pak Surya ya. Pak Surya keren. Bu, saya ingat ayah saya Pak. Ayah saya itu kalau anak kecil sholat ke masjid dikasih uang. Sekalipun recehan gitu. Kalau Bapak memberi gaji guru dan memberikan uang 500.000 ya Pak. Kepada santri yang mau belajar. Tapi banyaknya dari warga saudara kita yang lain. Ari warga Muhammadiyah ke mana? Gengsi gitu. Gengsi merenya Pak. Tah ari gengsi teh sok awal ini sok apa? Nanti olok biayanya ari gengsi teh. Terima kasih Pak, nanti akan kami sampaikan informasinya. Ada satu ranting Muhammadiyah di Cicahem.
Ya nggak apa-apa. Dari warga jadi pimpinan nantinya ya Pak ya. Nah kan asalnya warga tapi menjadi pimpinan. Yang membuka hati pikirannya, mengajak para penggeliat ekonomi untuk di UMKM bagaimana menghadirkan usaha dari serat daun dari pohon pisang, bukan daunnya, pohon pisang, gebogna, jantan benang. Nanti mau jadi apa? Nanti kita bisa kunjungan ke sana ya Pak. Kalau yang apa? Jangkrik. Nah, Pak Sani, ayo. Kulacismu ditengok, siapa tahu itu menjadi kerjasama kita ya Pak ya. Selamat Bapak, semangat terus. Karena begini Ibu ya, orang Islam teh kalau bisa mah wira swasta we lah sadayana. Gitu ya. Karena itu contoh Nabi, ya. Contoh Nabi mau jadi dokter, mau jadi guru, menjadi apa, tetap berwira swasta itu harus dimiliki sebagai sebuah profesi kita semua. Karena Nabi juga selain berdakwah juga berwira swasta. Ya Bu ya, sekarang UMKM-nya kita sudah diperhatikan oleh Menteri yang bergerak di bidang Pertamina. Saya belum, kemarin ada dialognya. Teteh yang mengelola program Kenceleng, mudah-mudahan kadangunya aku para hadirin semua bahwa Teteh sangat membutuhkan donasi untuk meningkatkan rumahnya, untuk rumah itu dipakai bantuan untuk para anak-anak ya, yatim gitu. Wah Masya Allah ya, 20 yatim di rumah Teteh tapi rentan banjir. Kedah dikaluhurkan, sabar teh, coba bikin proposal ya. Nanti saya bantu serahkan ke Lajismu. Ya Teh, bikin proposal ya untuk memfasilitasi itu. Proposal itu bukan ke Nia Kurniati, bukan ke seorang, tapi ke Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah punya lembaga amil zakat. Ayo kita duduk bersama, siapa tahu Bu, kita ini memberikan jalan-jalan kepada para kaum agnia. Supaya hartanya bisa lagi dibawa pulang dengan mendonasi melalui Lazismu. Begitu mungkin ya Bu ya? Itu Teteh. Ibu-ibu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah terjawab semua ya Ibu sekalian, Bapak juga. Baik, untuk selanjutnya ada sedikit tayangan yang mungkin ini juga berupa laporan dari Lazismu khususnya untuk para donatur yang sudah mendermakan hartanya, dan untuk yang saat ini adalah untuk program bantuan pakaian musim dingin untuk warga Palestina. Nanti akan ada muncul di layar. حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض إليها شمال قطاع غزة، نقوم الآن وعلى بركة الله بتوزيع 281 بيجامة نسائية على نساء غزة اللواتي صبرن وضحينا وثابرن في هذه الحرب الصعبة المؤلمة التي يمر بها شمال قطاع غزة. هذا المشروع الطيب بتمويل وتبرع كريم من المحمدية، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، وكتب هذا العمل الطيب في ميزان حسناتهم إن شاء الله. Jadi dalam tayangan ini telah dibagikan 562 pakaian untuk warga Gaza yang memang terdampak, dan kita melihat di berita bahwa bantuan yang datang itu dibombardir sama Zionis Israel. وتزلزلت عاد الثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات.
Bagi Bapak Ibu yang kurang jelas atau yang di belakang bisa melihat postingan ini ada di Instagram Lazismu Jawa Barat dan juga YouTube Lazismu Jawa Barat. Baik, itu untuk tayangan singkatnya. Kami juga menginformasikan bahwa selain donasi berupa baju untuk pakaian musim dingin yang disalurkan melalui Muhammadiyah Aid itu sudah disalurkan, dan juga ada mahasiswi asal Palestina yang berkuliah di UNISA, Universitas Aisyah Bandung. Saat ini sudah ada 2 orang, dan untuk tayangannya atau melihat siapa sih orangnya itu bisa dilihat juga ya di YouTube dan juga IG Lazismu. Dan untuk selanjutnya selain program untuk Palestina yang memang kami mencoba untuk menjaga amanah dari Bapak Ibu sekalian sebagai donatur kami, tentunya tadi juga disampaikan ada upaya untuk mengajak bagaimana untuk para UMKM dan juga membantu siswa-siswa. Juga ada tadi ide-ide untuk pembangunan TK ABA dan juga rumah untuk yatim. Mungkin di sini kita tidak saya mah belum bisa ngasih seberapa mah, tapi apapun itu bisa kita lakukan demi memulai memakmurkan untuk semesta. Tidak perlu banyak, sedikit pun tak apa. Itu untuk kegiatan pengajian hari ini. Saya mau cek dulu, boleh? Mau absen dulu mungkin dari pimpinan ya, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, Cung. Ada yang dari PDM Kota Bandung? PDM Kabupaten Bandung? PDM PDA? PCM? Cung, mangga. Alhamdulillah Bapak parantos hadir. Dari Cimahi ada? Dari Cimahi? Dari Bandung Barat? Sumedang? Wah, ayah. Meskipun bukan dari pimpinan, tidak apa. Tapi Cung dari Sumedang, Cung. Sumedang, Cung. Wah, ayah 1 juta. 10.000. Di Kota Bandung. Wah, iya mah pangseurna, Cung. Ayah Seragen. Ayah di Kabupaten Bandung. Cimohai, Cimahi. Bandung Barat, Cung. Garut. Sisana di mana? Baik, mohon untuk kondusif sekali lagi. Sekarang akan ada prakata dari Ketua BTM Mujahidin. Kepada Pak Isa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Suatu ketika banjir besar melanda bumi ini di zaman kaum Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang sudah diperingatkan dari dahulu agar mengikuti dan menaiki kapal yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh. Anaknya menolak ketika dipanggil, "Wahai anakku, datanglah kemari, naiklah ke atas kapal yang telah kami buat." Apa jawabannya? "Tidak ayah, saya tidak akan menaiki kapal itu. Saya akan berlari ke atas bukit
ya'simuni, yang akan menyelamatkan aku. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum, hari ini tidak akan ada yang bisa menolong engkau. Nabi Nuh sudah membuat kapal untuk menyelamatkan umatnya dari malapetaka. Ada kisah lain zaman Nabi Muhammad. Waktu itu datang kaum Nasrani dari negeri Najran, mendebat Nabi Muhammad tentang ketuhanan Yesus, tentang ketuhanan Nabi Isa. Berhari-hari lalu Nabi Muhammad karena sudah tidak bisa lagi diajak diskusi, sudah pakekeh-kekeh, akhirnya geus we urang bermubahalah. Panggillah abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallah. Ajak perempuan istrimu, perempuan-perempuanmu, anggota keluarga perempuanmu, anak-anakmu, dan diri kamu sendiri. Lalu kita bermubahalah, laknat Allah lah bagi mereka yang berdusta. Kasusnya waktu itu adalah dusta tentang ketuhanan Yesus, tentang ketuhanan Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib, memanggil Fatimah, dan memanggil cucunya Hasan dan Husain. Lalu mereka berada di dalam kerudung, di harudung. Bahasa Arabnya kisah. Inilah ashabul kisah, yaitu orang-orang yang diajak bersumpah untuk Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad atas nama keluarganya. Nah, kalau di masjid-masjid, beberapa masjid ada sholawat yang namanya sholawat li khamsatun. Bagiku ada 5 penolong, yaitu siapa? Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Di orang Sunni ini sering dibaca juga. Ya, sering dibaca, tapi kita tidak sadar. Dan mereka inilah yang kita kenal keturunannya sebagai keluarga Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, atau disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait, di sebagian dari mereka dijanjikan oleh Allah akan disucikan. Tapi apakah semua Ahlul Bait suci? Ternyata dari kisah Nabi Nuh tadi, ada anak Nabi pun yang durhaka. Ada anak Nabi yang durhaka, yaitu kisah Kan'an yang tidak mau naik ke atas kapal Nabi Nuh. Berbeda dengan keluarga Nabi Ibrahim. Qul amanna bima unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa mir rabbihim wan nabiyyina mir rabbihim wan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Keturunan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan Yakub, mereka diberikan kitab, lalu kepada Nabi Musa dan Isa, dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Tidak semua keluarga anak keturunan Nabi Muhammad itu akan selamat. Seperti tidak selamatnya keturunan Nabi Nuh. Nah, di sini Allah ada Ahlul Bait, tetapi kisah Nabi Nuh mengisahkan kita selain ada Ahlul Bait, ada juga Ahlus Safinah, yaitu mereka yang mau menaiki perahu keselamatan itu. Salah seorang keturunan Nabi Muhammad, yaitu bolehlah kita sebut dengan Sayyid Habib Ahmad Dahlan, sudah membuat perahu yang bernama Muhammadiyah. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Wa walidi wa ma walad, dan demi yang melahirkan dan yang dilahirkan. Walid di sana adalah salah satu penafsiran di Imam Qurtubi adalah Nabi Adam. Jadi keturunan Nabi Adam itu ya kita masih keturunan Nabi. Jangan mau kalah dengan Habib. Kita adu aja amal soleh, adu aja ketakwaan, adu keimanan, adu keislaman,
adu amal soleh, adu bernasihat dalam kebenaran, dalam kasih sayang, dalam kesabaran. Muhammadiyah ini adalah perahu yang sudah dibuat oleh keturunan Nabi Muhammad dan kita dipanggil untuk menaiki perahu ini. Kita dipanggil berkali-kali dan pengajian ini adalah sebagai pengingat panggilan itu agar kita menaiki. Apakah perahunya hanya Muhammadiyah saja? Oh banyak untuk kasus saat ini. Tapi inilah perahu yang mungkin terbaik yang bisa kita naiki. Bapak Ibu sekalian, saya tidak hendak menjadi pemateri yang kedua. Sebagai Ketua BTM, saya mengingatkan bahwa tadi sengaja bahwa biasanya sambutan itu di depan. Karena tadi biarlah saya menjadi memberikan kata penutup di belakang untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Ia terlebih dahulu. Dan Ibu Bapak sekalian di Masjid Raya Mujahidin ini mulai minggu lalu kita sudah resmi mengundang kaum ibu, kaum perempuan untuk mengikuti sholat Jumat di masjid ini. Disediakan di belakang ya, itu kira-kira bisa menampung 200-300 orang. Jadi kalau ibu sama bapak ke sini mengantar Jumatan, ibunya juga bisa duduk di sana mengikuti Jumatan. Wudunya ada di sebelah kiri masjid ya. Jadi para laki-laki wudu di kanan, para ibu di sini dan silakan mengikuti ini. Karena alhamdulillah sekitar Mujahidin ini sudah berdiri masjid-masjid dan biasanya yang di belakang itu ketika sholat kosong ya. Jadi sangat mubazir ya. Tempat yang sudah ada itu tidak dimanfaatkan untuk jamaah. Dan hukum mengikuti sholat Jumat ini bagi laki-laki wajib dan bagi perempuan apa? Sunat atau boleh? Pokoknya tiasa wengiringnya. Mau sunat, mau boleh, ada pahalanya. Dulu waktu saya masih SMA, yang mengadakan Jumatan Jumatan bagi perempuan adalah Masjid Istiqomah di balkonnya dan Masjid Salman ITB juga di balkonnya. Tetapi sekarang sudah tidak ada dan ini Masjid Mujahidin mudah-mudahan bisa konsisten melaksanakan itu. Yang kedua, beberapa program pengajian subuh dan bana maghrib sudah terlaksana. Tadi juga saya hatur nuhun Ibu Ia mengingatkan kembali agar kita secara teknis mungkin akan merombak tempat wudhu ya. Tempat wudhu dari depan sampai ke belakang itu menjadi area komersil. Di sana juga akan ada eskalator atau lift ya untuk memudahkan kaum difabel dan para orang tua atau anak muda yang kesusahan untuk menaiki tangga dan masuk ke masjid ini. Terima kasih sudah menghadiri pengajian keluarga di Masjid Raya Mujahidin. Secara formal ini adalah 1 bulan sekali, tetapi setiap ahad subuh pun insya Allah akan tiap hari ahad ada. Kita sedang menunggu trotoar itu sekitar lapang lodaya ini jadi, sehingga akan ada kegiatan olahraga mulai dari masjid ini dan berakhir dari masjid ini dan disertai dengan pengajian nanti ya. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan, hanya ini yang dapat kami haturkan sebagai tuan rumah dan mohon maaf sekali. Hari ini Ibu Bapak pas keluar tidak ada bakso seperti bulan lalu ya. Tidak ada bakso gratis tapi mudah-mudahan ada. Nanti mungkin karena di bawah setelah ini ada pertemuan Lembaga Haji dan Umroh LHM Muhammadiyah ya. Manasik dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti kita semua dan para calon haji dan ininya bisa menyediakan makanan bagi peserta pengajian ini. Jadi bagi mereka yang berhaji, insya Allah sekalian berinfak ketika manasik di Masjid Mujahidin ini untuk menyediakan
konsumsi bagi pengajian ini. Terima kasih, mohon maaf sekali. Sampai bertemu di pengajian keluarga pekan depan. Mari kita menaiki kapal yang sudah dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dinamai dengan kapal Muhammadiyah. Sebagaimana tadi disampaikan, kapal itu akan menghantarkan kita ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Pak Ihsan. Untuk selanjutnya mohon maaf Bapak Ibu, piring snack mohon dikembalikan. Piring snack mohon dikembalikan ke tempat registrasi. Dan juga di bawah, di depan lobi ada pemeriksaan gratis dari tim kesehatan RSMB. Dan selanjutnya akan ada pembagian door prize untuk Ibu Yuliawati, Ibu Yayet, Bapak Mansur Yaman, Ibu Ella dari Sumedang, dan juga Bapak Supeda dari Sumedang. Mangga kepayun Pak Ibu Sadayana. Anu tadi dipanggil. Ibu Yuliawati, Ibu Yayet, Bapak Mansur Yaman, Ibu Ella, dan juga Bapak Supeda. Bapak Mansur Yamanik, mangga Ibu. Mangga kapayun. Ibu Ella dari Sumedang masih aya?